Halo, teman-teman angler se-Nusantara. Kembali lagi bersama saya, sahabat mancing kalian yang selalu siap berbagi ilmu dan prediksi terbaik. Hari ini, kita akan bedah tuntas prospek memancing di Indonesia, khususnya untuk tanggal 13 Januari 2026. Siap-siap, karena hari ini menjanjikan sesuatu yang unik dan menantang bagi kita semua. Musim hujan sedang gagah-gagahnya di sebagian besar wilayah kita, yang berarti air melimpah dan suhu hangat yang konstan. Ini bisa jadi pedang bermata dua, teman-teman. Di satu sisi, ikan akan aktif mencari makan karena banyaknya nutrisi baru dari luapan air. Di sisi lain, arus kuat dan air keruh bisa jadi tantangan tersendiri. Tapi jangan khawatir, kita akan ulas strateginya. Arabarabes parperum. Prospek untuk ikan gabus, haruan, sang predator lapar. Untuk sang raja rawa, ikan gabus atau haruan, 13 Januari 2026 ini adalah hari yang menarik. Dengan air yang melimpah dan sedikit keruh akibat hujan, gabus akan sangat agresif berburu mangsa di area pinggiran yang baru tergenang. Ini adalah surganya gabus mencari makanan yang hanyut atau terperangkap. Di mana mencarinya? Fokuskan perhatian kalian pada area dangkal yang baru tergenang air, seperti tepian sungai, parit sawah yang terhubung, atau pinggiran danau yang ditumbuhi vegetasi air. Gabus cenderung bersembunyi di antara tanaman air atau struktur kayu yang terendam, menunggu mangsa lewat. Suhu air yang hangat, sekitar 29 hingga 30 derajat Celcius, akan membuat mereka sangat aktif di area ini. Dengan apa memancingnya? Gunakan teknik casting dengan umpan palsu seperti froggy, kodok-kodokan, lembut, atau minnow berukuran kecil hingga sedang. Warna-warna cerah atau kontras seperti hijau stabilo, oranye, atau hitam kuning bisa sangat efektif di air keruh. Sesekali, gunakan teknik popping untuk menarik perhatian mereka dengan percikan air. Ingat, gerakan umpan yang lambat dan kadang dihentikan sebentar seringkali memancing strike yang ganas. Harapan Gerardo, prospek untuk ikan nila, si ramah omnivora. Ikan nila, salah satu favorit para pemancing, juga punya prospek bagus di hari ini. Meskipun air cenderung keruh, nila dikenal adaptif. Mereka akan mencari makanan di dasar atau di antara vegetasi air yang menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan. Di mana mencarinya? Cari spot-spot dengan dasar berlumpur atau berpasir di kedalaman 1 hingga 2 meter, terutama di sekitar eceng gondok atau rerumputan air. Area muara anak sungai yang mengalirkan air baru juga bisa jadi hotspot karena membawa banyak makanan. Perhatikan juga spot-spot yang sedikit terlindung dari arus deras. Dengan apa memancingnya? Teknik pelampung atau dasar dengan umpan alami adalah pilihan terbaik. Coba gunakan lumut sawah, cacing tanah, atau roti tawar yang sudah dicampur esen. Untuk hasil maksimal, sedikit taburan pelet atau umpan racikan di awal bisa sangat membantu mengumpulkan nila. Pastikan mata kail kecil dan tajam, karena nila terkenal dengan gigitan halusnya. Kaman Setiu, prospek untuk ikan lele, si pemburu malam yang tangguh. Ikan lele, sang petarung ulung, akan sangat aktif di kondisi air keruh dan hangat seperti ini. Lele adalah ikan nokturnal yang mengandalkan indera penciuman dan kumisnya untuk mencari makan di dasar perairan. Di mana mencarinya? Lele suka bersembunyi di dasar yang berlumpur, di bawah tumpukan sampah, di balik akar-akar pohon yang terendam, atau di saluran air yang gelap. Kedalaman 2 hingga 3 meter di pinggiran danau atau sungai yang tenang bisa jadi sarang lele. Mereka juga sering berkumpul di sekitar pembuangan limbah organik karena banyaknya makanan di sana. Predator, dengan apa memancingnya? Gunakan pancing dasar dengan umpan hidup seperti cacing, anak ikan kecil, atau usus ayam. Bau yang kuat akan menarik perhatian lele di air keruh. Memancing di malam hari adalah pilihan terbaik, terutama setelah hujan reda, karena lele akan keluar mencari makan dengan lebih berani. Pastikan senar dan mata kail cukup kuat untuk menahan tarikan lele yang luar biasa. Nabat direkam. Analisis kondisi. Mengapa ikan bertingkah begitu? Mari kita bedah lebih dalam, teman-teman. Mengapa ikan akan merespons kondisi hari ini seperti yang saya jelaskan? Cuaca.
Pada 13 Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia sedang berada di puncak musim hujan. Suhu udara rata-rata akan berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, menciptakan suasana yang hangat dan lembab. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat dengan kecepatan sedang, yang bisa sedikit mengaduk permukaan air. Curah hujan diprediksi sedang hingga tinggi, dengan potensi hujan lebat atau petir di beberapa daerah. Bagaimana pengaruhnya? Tekanan atmosfer kemungkinan akan relatif stabil setelah beberapa hari hujan, atau bahkan sedikit menurun jika ada potensi badai. Ikan, terutama yang sensitif, akan mencari zona nyaman. Air yang keruh akibat limpasan hujan akan menyebarkan nutrisi baru dan menyamarkan keberadaan predator, sehingga ikan umpan lebih berani keluar, dan predator seperti gabus juga lebih aktif berburu. Angin barat bisa menciptakan riak yang membantu menyebarkan bau umpan dan menutupi gerakan pemancing. Suhu air. Suhu air di perairan tawar Indonesia pada bulan Januari ini sangat hangat, berkisar di angka 29 hingga 30 derajat Celcius. Suhu ini ideal untuk metabolisme sebagian besar ikan air tawar tropis, menjaga mereka tetap aktif dan lapar. Fase bulan. Pada 13 Januari 2026, kita berada dalam fase bulan sabit tua atau waning crescent dengan iluminasi sekitar 25,2% menuju ke bulan baru pada tanggal 18 Januari. Dalam kepercayaan banyak pemancing, fase bulan sabit tua ini sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang moderat. Namun, mendekati bulan baru, terutama untuk ikan-ikan nokturnal seperti lele, aktivitas makan justru bisa meningkat karena kondisi langit yang lebih gelap dan minim cahaya. Aktivitas ikan secara umum. Berdasarkan kombinasi faktor-faktor ini, musim hujan dengan limpasan air yang membawa makanan, suhu air yang hangat, dan fase bulan yang menuju bulan baru, saya memprediksi aktivitas ikan secara keseluruhan akan cukup bagus hingga menengah. Predator seperti gabus akan agresif di area dangkal yang kaya makanan, sementara nila dan lele akan tetap aktif mencari makan di dasar atau area terlindung. Kemungkinan besar, ikan akan lebih sensitif terhadap umpan yang berbau kuat atau bergerak secara provokatif. Kesimpulan prospek Cleve. Secara keseluruhan teman-teman, prediksi Cleve untuk 13 Januari 2026 ini adalah cukup bagus dan menantang. Limpahan air hujan membawa nutrisi, dan suhu air yang hangat menjaga metabolisme ikan tetap tinggi. Namun, kondisi air yang keruh dan arus mungkin memerlukan sedikit penyesuaian strategi dan kesabaran ekstra. Bersiaplah untuk pengalaman memancing yang seru dan penuh kejutan. Yakas Buderam. Penutup. Oke, teman-teman angler, itu dia prediksi Cleve dari saya untuk 13 Januari 2026. Ingat, alam selalu punya caranya sendiri untuk mengejutkan kita. Jadi tetaplah fleksibel dan nikmati setiap momen di air. Semoga beruntung, nih hiasan ekor, nih sisik. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman mancing kalian. Dan yang paling penting, langganan channel ini agar kalian tidak ketinggalan prediksi Cleve berikutnya. Saya juga ingin dengar cerita kalian. Apa rencana kalian untuk mancing di musim hujan ini? Umpan apa yang jadi andalan kalian saat air keruh? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.